Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi bersama Ibu Sofni Mega di pembelajaran hari ini. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, Ibu mau bertanya dulu kepada kalian. Siapa tadi pagi yang melaksanakan sholat subuh? Pintar, semua anak ibu melaksanakan salat subuh. Nah, salat merupakan kewajiban kita sebagai umat muslim. Jadi kita harus wajib salat 5 waktu sehari semalam. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita ini berjalan dengan lancar dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, terlebih dahulu kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Yuk kita bernyanyi bersama. Nah, anak-anak semua, pelajaran hari ini adalah kelas 5, tema 5, subtema 1, pembelajaran ke-1. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah Nah, anak-anak semua, sebelum kita masuk pada pembelajaran hari ini, siapa yang masih ingat pelajaran kemarin yaitu tentang teks non-fiksi? Apa itu teks non-fiksi? Ya, betul sekali. Teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan kenyataan atau realita dan tidak mengada-ngada. Contohnya adalah seperti karya ilmiah, artikel, laporan. Nah, baiklah Ananda, kita akan belajar tentang komponen ekosistem. Bagian hidup tak hidup pada suatu lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan disebut apa? Ya, betul, yaitu ekosistem. Ekosistem ini tersusun atas 3. Yang pertama adalah individu, populasi, dan komunitas. Nah, coba Ananda amati gambar ini. Perbedaan apa saja yang dapat Ananda jelaskan dari gambar tersebut? Nah, setelah memperhatikan, sekarang tugas Ananda adalah coba Ananda tuliskan pertanyaan-pertanyaan tentang ekosistem serta komponen-komponennya. Setelah Ananda menulis pertanyaan, kemudian carilah jawaban atas pertanyaan tersebut dan kemudian kirimkan kembali jawabannya ke Ibu melalui WA Group. Nah, Ananda semua, coba kalian amati video berikut. Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda yang tak hidup di suatu lingkungan. Komponen pembentuk ekosistem terdiri atas 2, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup seperti tumbuhan, hewan, dan makhluk
lainnya. Komponen biotik terdiri atas 3. Yang pertama, produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang mampu membuat makanan sendiri melalui fotosintesis serta untuk makhluk lainnya. Contohnya adalah tumbuhan hijau. Yang kedua, konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup tidak dapat menghasilkan makanan sendiri sehingga harus memakan makhluk lain. Contohnya adalah manusia dan hewan. Yang ketiga adalah pengurai. Pengurai adalah jasad renik yang menguraikan bangkai makhluk hidup atau hasil pembuangan sisa pencernaan. Contohnya jamur, bakteri, dan cacing. Kemudian komponen abiotik. Abiotik adalah sebuah lingkungan yang terdiri atas yang tak hidup seperti matahari, air, udara, dan tanah. Ekosistem tersusun atas 3. Yang pertama, individu. Individu adalah makhluk hidup tunggal. Contohnya seekor burung atau seekor domba. Kemudian yang kedua adalah populasi. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contohnya populasi ikan, populasi teratai, dan populasi lumut. Sedangkan komunitas adalah populasi makhluk hidup di daerah tertentu. Contohnya ada gajah, burung, singa, badak, ikan. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama, makanan berupa tumbuhan. Contohnya ulat, rusa, zebra, dan panda. Yang kedua, makanan berupa hewan lain atau pemakan daging. Contohnya kucing dan katak. Nah, sekarang pokok pikiran. Nah, apakah itu pokok pikiran? Pokok pikiran adalah ide utama dari setiap paragraf. Pokok pikiran disebut juga gagasan utama atau gagasan pokok. Setiap paragraf memiliki satu pokok pikiran yang merupakan inti dari pembicaraan yang ada pada paragraf tersebut. Kemudian, cara menentukan ide pokok. Yang pertama, membaca bacaan seluruh paragraf dengan seksama. 2. Mencari kalimat pertama sampai terakhir. 3. Membaca kalimat demi kalimat sampai menentukan pokok pikiran. 4. Tandai pokok pikiran setiap paragraf. 5. Tandai informasi penting dalam setiap paragraf. Nah, Ananda semua, selanjutnya kerjakan LKPD-nya. Kemudian boleh minta bantuan orang tua atau bimbingan orang tuanya, atau kalau kalian kurang paham, boleh kalian menelpon ibu melalui WA. Kemudian hasil dari LKPD itu dikirim melalui WA Japri ke ibu. Kemudian untuk soal evaluasi berbentuk Google Forum yang linknya sudah ibu kirimkan melalui WA Group, kemudian kalian isi. Baiklah Ananda, kesimpulan pembelajaran hari ini adalah Nah, baiklah anak-anak, pembelajaran hari ini cukup sekian. Ibu ucapkan banyak terima kasih. Kemudian tetap jaga kesehatan, cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.